Halo semua, kembali lagi bersama Jen Race dan kali ini kita akan tes jarak terbang lagi drone Black Hawk 1 ini di Jembatan Suramadu. Kita akan menggunakan remote control yang terbaru, yang baru dikirimkan dari Hubsan, karena yang kemarin itu sebelumnya itu masih error ataupun masih ngebug, tidak bisa jauh. Dan pertama kita akan coba menggunakan iPhone. Jadi apakah jaraknya bisa sampai dengan 5 km seperti spesifikasi yang disampaikan? Oke, kita lihat saja. Langsung saja kita start motor. Ya, baik. Langsung terbang dan langsung kita record saja ya di kualitas 4K. Dan saya agak berteduh sedikit ya, agak berteduh dulu biar tidak terlalu panas kameranya. Oke, lanjut kita majukan. Dan ini kita coba terbang rendah saja. Kita coba terbang rendah. Oke, sambil melihat kondisi ini ya, kondisi di Jembatan Suramadu. Kita sambil terbang rendah. Ya, jadi semoga bisa sampai 5 km. Ya, jadi bisa akan lihat. Keren banget untuk hasil videonya ya. Sudah 4K 30 fps dan sudah menggunakan sensor Sony. Yang pastinya apabila di low light ataupun kondisi malam hari, untuk hasil videonya juga mantap ya. Oke, kita terus majukan. Apakah bisa dengan remote control yang baru dikirimkan oleh Hubsan? Apakah ini sudah tidak ada isunya lagi ataupun tidak ngebug lagi? Oke, saya kira cukup ya untuk terbang rendahnya. Sekarang kita naikkan biar bisa maksimal jaraknya. Oke, kita arahkan sedikit ke kanan. Ya, ketinggian 70 meter, 80 meter. Oke, jadi pertama kita menggunakan iPhone ya, karena biasanya menggunakan iPhone drone Hubsan itu lebih maksimal, sama seperti drone Hubsan S Pro Refine. Ya, 110 ketinggian maksimal. Oke, cukup. Ya, saya kira cukup. Kita terus majukan. Ini sudah di jarak, masih menggunakan speed normal ya, jadi masih santai biar hasil videonya juga smooth ya, di jarak 500-an meter. Jadi bisa menggunakan 3 speed cinematic ataupun speed film, speed normal dan sport mode ataupun paling cepat ya. Ini sudah di 600-an meter. FPV masih lancar jaya menggunakan iPhone. Nanti setelah ini kita akan coba juga menggunakan Android, karena untuk di Indonesia pastinya banyak pengguna Android ya, lebih banyak pengguna Android dibandingkan dengan iPhone. Jadi apakah dengan Android juga bisa ya? Bagus, mudah-mudahan bisa sampai 5 km. Kalau memang sesuai dengan spesifikasinya sampai dengan 5 km, drone ini recommended ya, di harga 3 jutaan ya. Dan ini masih lancar jaya, FPV-nya lancar jaya ya. Jadi kalau misalkan memang benar-benar ini bisa sampai dengan 5 km, sangat recommended ya. Baterai sudah di 76%, ini masih menggunakan baterai standar. Kita masih menggunakan baterai standarnya. Satu 1,6. Ya, jadi untuk jarak ini real ya. Jaraknya ini real, dimana untuk di kondisi seperti ini jaraknya di 1,6 dan pas di tengah-tengah nanti mungkin sekitar 2,5 km. 1,7, baterai 75%. Oke, kita dekatkan lagi ke arah Jembatan Suramadu. Dan ini masih live-nya masih lancar jaya ya, di jarak 1,8. Walau agak mulai patah-patah,
19. Oke. Sinyal buruk. Iya. Dan masih terhubung. Oke, masih terhubung. Jadi dia sepertinya mengganti sinyal ya. Mengganti sinyal, dan ini sudah ngedrop sinyal buruk. Sinyal buruk, pesawat tidak terhubung dan terhubung lagi. Oke. Ini coba saya dekatkan lagi. Ya, sinyal buruk terus. Jadi ini untuk FPV sudah mulai seperti ini. FPV-nya. Ya. Jadi masih FPV-nya masih kacau, dan ini untuk sinyalnya bisa agan-agan lihat yang di atas, bagian atas. Ya. Hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul. Padahal untuk antenanya sudah saya arahkan sesuai dengan arahnya yang benar. Oke. Dan pesawat tidak terhubung di jarak 2 km, malah tambah parah ya. Malah tambah parah. Oke, terhubung lagi. Dan ini sudah RTH guys, sudah RTH. Ini sudah RTH. Wah, malah tambah jelek ya. Padahal kemarin dengan, ya, kita cancel lagi. Kenapa jadi tambah jelek seperti ini? Kita putar lagi ke kanan. Padahal arah antena sudah saya arahkan dengan benar ya. Kemarin bisa sampai dengan 3 km. Ini kok malah hanya 2 kilometeran. Kita majukan lagi. Arah antena sudah saya arahkan dengan benar. Sinyal buruk. Sinyal buruk dan pesawat tidak terhubung. Ya, jadi mengecewakan. Jadi mengecewakan. Terhubung lagi. Terhubung lagi, sinyal buruk. Ya, jadi mengecewakan ya. Pesawat tidak terhubung, padahal antena sudah saya arahkan dengan benar. Dan ternyata useless untuk mengganti remote controlnya dari Hubsan-nya. Tidak ngefek ya. Ini masih di jarak 2,3. Dan FPV sudah terputus. FPV sudah terputus, dan ini masih maju terus ya. Masih maju. Oke, kita teruskan 2,5 km. FPV sudah macet-macetan seperti ini. Kayaknya ragu ya, drone-nya bisa sampai 5 km kalau seperti ini. Sangat meragukan. Ya. Sinyal buruk. Jadi sinyalnya jelek sudah. Dan ini sudah lost lagi. Sinyal buruk. Jadi kalau pakai iPhone aja seperti ini, gimana pakai Android ya? Pastinya lebih jelek lagi untuk pada saat kita menggunakan Android. Ini sudah pesawat tidak terhubung di jarak 2,6. Jarak 2,6, pesawat sudah tidak terhubung. Ya, sudah return to home. Di jarak 2737. Jarak 2737, pesawat sudah RTH. Jadi maksimal hanya 2,7 km. Jadi masih bagusan remote yang pertama. Jadi remote pertama saya tes itu bisa sampai 3 km, walaupun FPV-nya terputus-putus, tapi bisa sampai 3 km. Ini sudah mentok di 2,7 ya, sudah nggak bisa lagi. Jadi useless, jadi tidak ada penambahannya untuk jaraknya, tidak ada perbaikan, malah jadi tambah jelek ya. Malah jadi tambah jelek untuk jaraknya ya. Jadi bisa agan-agan nilai sendiri ya. Jadi di sini saya mereview apa adanya. Jadi untuk agan-agan yang tetap mau membeli Hubsan Black Hawk 1 ini, saya bilang bagus ya, bagus dari kameranya, bagus di harga 3 jutaan asalkan tidak digoreng harganya ya. Asalkan tidak digoreng harganya. Jadi untuk kualitas videonya lumayan bagus. Kemudian untuk
kestabilannya juga bagus, terbangnya juga lumayan cukup lama, apalagi menggunakan baterai versi plusnya. Akan tapi sangat disayangkan untuk ininya ya, untuk jaraknya masih mengecewakan. Karena yang diklaim 5 km ini mampu hanya, ya kalau misalkan normalnya ataupun bagusnya 2 km. Ini sudah di luar kota ya, ataupun interferensi sinyalnya kecil ataupun bahkan tidak ada. Nah, apalagi kita terbangkan di dalam kota, pasti jaraknya mungkin nggak nyampe 1 kilo kemungkinan. Karena bisa dilihat dari sini saja sudah kurang kuat sinyalnya. Akan tapi untuk agan-agan yang tidak memperdulikan jarak ya, jadi misalkan untuk syuting area dekat-dekat saja, mungkin sekitar maksimal 500 meter, drone ini sangat recommended. Jadi sangat recommended di harga 3 jutaan, asalkan harganya tidak digoreng ya, seperti SJRC F5 ya. Akhirnya setelah saya share baru diturunkan harganya ya. Jadi seperti itulah ya kondisi di Indonesia. Ya, jadi kita tunggu. Jadi untuk agan-agan yang mau order ataupun yang mau beli, silahkan, saya ini langsung beli sendiri dan ini juga nanti akan saya jual ya. Akan saya jual juga setelah saya review ini, dan memang saya itu beli langsung dari Cina dan setelah saya review, saya jual lagi, saya beli lagi yang baru seperti itu ya. Jadi untuk agan-agan yang berminat drone ini, ya nanti dilihat saja di kolom komunitas YouTube Jatim Toys. Jadi di sana pasti akan saya share berikut linknya, jadi nanti siapa cepat dia dapat ya. Karena drone ini memang bagus dan recommended, karena untuk drone harga 3 jutaan sudah menggunakan sensor Sony. Tapi sayangnya memang jaraknya yang tidak bisa jauh ya. Oke, kita turunkan sedikit. Kita turunkan. Jadi saya tidak jadi ngetes menggunakan Android karena sudah pasti hasilnya juga kurang bagus ya. Hasilnya kurang maksimal. Jadi dengan iPhone saja hasilnya kurang maksimal, apalagi menggunakan Android. Oke, distance sudah di jarak 100 meter. Ini dia drone-nya, kita cancel return to home-nya. Ya, di sini lumayan panas. Lumayan cukup panas. Ya, sebenarnya bagus banget ya untuk hasil videonya. Bagus banget dengan menggunakan sensor Sony dan sudah ada halognya. Jadi untuk agan-agan yang bisa color grading, keren banget ya drone ini ya. Sedangkan untuk drone C-Fly saja yang harganya 4 jutaan ya, yang harga 4 jutaan itu belum ada halognya. Terus pengaturan kameranya juga tidak selengkap ini ya. Oke. Ya, saya ke depan dulu sedikit karena panas. Oke, baik. Jadi seperti itulah hasil pengetesan Hubsan Black Hawk 1 ini menggunakan remote control terbaru dari Hubsan, di mana untuk hasilnya mengecewakan ya. Jadi malah lebih pendek jaraknya, di mana menggunakan remote control yang pertama ataupun bawaannya itu bisa sampai 3 km, sedangkan yang terbaru ini hanya sanggup cuma 2,7 km. Jadi malah tambah lebih parah, padahal saya sudah menggunakan iPhone dan arah antena juga sudah benar. Ya, jadi saya tidak mengetes menggunakan Android, pastinya akan lebih jelek ya untuk hasilnya. Jadi apabila kita juga terbangkan di dalam kota, tentunya juga untuk jaraknya juga tidak akan sanggup mungkin sampai 1 km. Jadi untuk agan-agan yang tidak melihat ataupun tidak membutuhkan jarak jauh, drone ini sangat recommended karena dengan harga 3 jutaan, drone ini sudah dilengkapi fitur-fiturnya seperti drone pro ya. Jadi kameranya sudah menggunakan sensor Sony 4K 30 fps dan pengaturan kameranya sudah seperti DJI. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Oke, terima kasih.